Kak Vina capek banget deh, udah coba kirim CV tapi belum keterima kerja juga. Hah? Nah, gitu. Kok CV? Iya nih, aku mau nyari tempat magang tapi susah. Coba lihat CV kamu. Nih, coba lihat apa yang kurang sih dari CV aku. Kok nggak ada pengalaman organisasinya? Emang kamu nggak ikutan organisasi waktu itu? Iya, aku selama kuliah belum pernah ikut organisasi. Gimana dong? Oh, berarti selama ini kamu mahasiswa kupu-kupu. Pantes aja susah buat nyari magangnya. Terus aku harus gimana dong? Nah, dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik Gen Z, literasi digital apalagi pengalaman mahasiswa ini sangat berpengaruh terhadap potensi kepemimpinan dan juga kesiapan kerja mahasiswa dalam menghadapi dunia bisnis di masa depan. Potensi mahasiswa generasi Z saat ini sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, lingkungan sosial, dan nilai-nilai yang mereka anut. Teknologi adalah perkembangan sosial yang mencerminkan perkumpulan orang-orang dengan usia dan wawasan yang sama. Era ini dipicu oleh rekaman aktivitas sejarah dan situasi sosial, di mana mereka tumbuh yang pada gilirannya berdampak pada cara pandang dan perilaku mereka. Dalam dunia kerja saat ini, Demokratif tim pekerja mencakup era generasi X yaitu berusia 42 hingga 57 tahun. Generasi Y atau milenial lansia berusia 26 sampai 41 tahun dan teknologi Z yang berusia 15 sampai 25 tahun. Kehadiran ketiga generasi ini dalam satu lingkungan kerja menimbulkan tantangan baru bagi para pemimpin perusahaan dan menjaga keharmonisan dan produktivitas. Mengetahui perilaku, alternatif, dan karakteristik di era generasi Z adalah hal yang utama karena mereka adalah bagian dari personel yang semakin berkembang dan berpengaruh. Dalam generasi globalisasi, pemahaman, sikap, dan kemampuan yang dimiliki melalui era Z memulai pendidikan sangatlah penting. Mereka perlu dipersiapkan dengan kemampuan lembut yang meliputi kemampuan interpersonal, adaptivitas terhadap lingkungan, dan penggalian emosi. Pendidikan merupakan komponen penting untuk menumbuhkan sumber daya berkualitas di tengah dinamika globalisasi. Pentingnya pelatihan dan kepemimpinan yang kuat dalam menangani berbagai generasi yang menjadi relevan dan dalam lingkungan ekonomi yang terus berubah. Nah, dalam penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang karakteristik generasi Z, pengalaman mahasiswa khususnya di Universitas Nusa Putra, teknologi informasi, potensi kepemimpinan, dan kesiapan kerja. Kajian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana pendidikan dan kepemimpinan dapat membantu generasi Z untuk sukses dan dunia kerja yang kompleks saat ini. Metodologi penelitian ini, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel yang kami gunakan yaitu pada mahasiswa Universitas Nusa Putra angkatan 2020 sampai 2022 dengan sampel 100 orang. Objek penelitian yaitu mahasiswa kuliah pulang yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin bisnis Gen Z. Dan instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Dan metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner melalui Google Form. Sebagian besar responden memiliki IPK antara 3,51 hingga 4, yaitu sebesar 67,3%, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki prestasi di akademik yang baik. Mayoritas responden memiliki pengalaman dalam organisasi atau bisnis yaitu sebesar 89,1%, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden ini memiliki pengalaman dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan bisnis lainnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa responden ini memiliki keterampilan dan pengalaman yang dapat membantu mereka dalam karir mereka di masa depan. Untuk teknik analisa data, penelitian kami menggunakan vertical least square atau VEL. Dan berikut adalah hasil olah data dari penelitian ini. Untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi model pengukuran author model. Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui pengujian reabilitas, termasuk konsistensi internal dengan menggunakan metode Crohn's-Based Alpha dan Composite Reliability, serta validitas konvergen dan melibatkan reliabilitas index dan average variance extraction atau FVE,
Selain itu, validitas diskriminan yang dinilai melalui kriteria Vornel-Locker dan HTMT. Yang pertama yaitu ada convergent validity, digunakan untuk menilai sejauh mana konstruk korelasi dengan variabel laten. Saat menilai validitas convergent setiap item, kendalan dapat diperiksa dari koefisien loadingnya. Pembebanan eksternal mencerminkan korelasi antara nilai objek pertanyaan dengan setiap indikator variabelnya. Jika pembebanan eksternal melebihi dari 0,7 dianggap valid menurut Sarwono di tahun 2015. Sedangkan menurut Hare et al. Di tahun 1998, pembebanan eksternal ini umumnya di atas 0,5 dan dianggap signifikan. Hasil analisis faktor ini menunjukkan bahwa semua variabel pengukuran memiliki nilai faktor loading yang tinggi berkisaran antara 0,720 hingga 0,924. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konstruk yang diukur, menegaskan validitas yang baik untuk konstruk tersebut. Selain itu, conversion reliability dan Creutzfeldt alpha ini melebihi dari 0,7 pada semua variabel dan mengindikasikan tingkat reliabilitas yang tinggi untuk setiap variabel dan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Selanjutnya, nilai FVA untuk semua konstruk melebihi 0,5 menandakan bahwa setiap variabel memiliki diskriminan validity yang baik dan tidak ada masalah dengan convergent validity dalam model yang diuji. Keseluruhan temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa konstruk yang diukur dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik, tingkat reliabilitas yang tinggi, serta keandalan diskriminan dan convergent validity. Yang selanjutnya yaitu discriminal validity, mengukur seberapa berbeda konstruk tertentu dengan konstruk lainnya dan kapasitas untuk mencakup fenomena yang tidak mencakup dalam konstruk lain dalam model. Hasil yang diberikan menunjukkan bahwa dari tabel di atas, hasil ini menunjukkan bahwa semua nilai HTMT berada di bawah 0,85 atau 0,90 yang mengindikasikan adanya validitas diskriminan antar variabel konstruk yang diuji. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model pengukuran memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan metode HTMT. Selanjutnya, pengujian reliability yaitu menguji keandalan mengukur seberapa konsisten data yang dihasilkan oleh pengukuran terhadap objek yang sama. Di sini reliability menguji multikoliniaritas, yaitu dilakukan untuk menguji model regresi yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen. Nah, kualifikasinya yaitu apabila nilai FIV ini kurang dari 3,3 atau kurang dari 5,5 menunjukkan tidak adanya indikasi multikoliniaritas. Nah, sebaliknya jika nilai FIV ini lebih dari 3,5 atau lebih dari 5,5 ini menunjukkan adanya gejala multikoliniaritas. Nah, di sini ditunjukkan bahwa pada tabel FIV outer antar indikator dan FIV inner antar variabel menunjukkan bahwa nilai FIV ini antar indikator ini udah lebih rendah dari 3,3 atau 5,5. Nah, berdasarkan temuan tersebut disimpulkan bahwa dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada indikasi adanya multikoliniaritas. Pada penelitian inner model, tahapan kedua ini memeriksa bahwa rasio blindfolding, yaitu bahwa dari berdasarkan tabel tersebut nilai Q2 ini untuk variabel endogen dalam penelitian ini melebihi 0,05, yaitu 0,354 dan 0,252. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel endogen yang digunakan untuk memprediksi variabel endogen ini dalam penelitian ini telah sesuai. Selanjutnya, model struktural atau disebut dengan inner model, yaitu memeriksa nilai
R kuadrat atau R square, konstruk, dependen, dan uji signifikan koefisien jalur struktural dilakukan untuk menguji model struktural. Yang pertama, koefisien determinan, yaitu disebut juga dengan R square. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai R square dari variabel kesiapan kerja yaitu 0,5880 adalah kuat karena kurang dari 0,75, dan potensi kepemimpinan yaitu dengan nilai 0,4410 adalah moderat karena kurang dari 0,50. Dari kombinasi variabel endogen memiliki konstruksi yang kecil dalam menjelaskan kedua variabel endogen. Nah, sebaliknya jika variabel-variabel lain yang digunakan model menjelaskan sisanya. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya berfokus pada menyelidiki 5 peran variabel internal dan eksternal dan faktor penentu. Mahasiswa kupu ini agar membahas penelitian yang lebih dalam, melanjutkan penelitian yang membahas lebih dalam lagi. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, yaitu signifikansi dianggap mencapai jika nilai PP ini kurang dari 0,05 dan nilai statistik ini lebih besar dari 1,96. Nah, selain itu, untuk menilai seberapa besarnya pengaruh hubungan dapat dilihat bahwa dari koefisien jalur ini, di mana kurang dari 0,30 menunjukkan bahwa sedang, 0,30 hingga 0,60 kuat, dan di atas 0,60 memberikan efek yang sangat kuat. Selanjutnya, hasil uji pengaruh langsung. Pada tabel tersebut ditemukan bahwa sebagaimana dicantumkan pada tabel menunjukkan bahwa semua keterkaitan langsung antara variabel laten berdasarkan model memiliki pengaruh yang signifikan untuk faktor internal, yaitu generasi karakteristik Gen Z, literasi digital, dan pengalaman mahasiswa secara signifikan mempengaruhi kesiapan kerja dan potensi kepemimpinan mahasiswa di Universitas Nusa Putra pada angkatan 2020 sampai dengan 2022. Selanjutnya yaitu diskusi dan implementasi. Yang pertama yaitu diskusi. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa karakteristik Gen Z seperti kebiasaan menggunakan teknologi atau referensi terhadap lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalaman kerja, dan bahwa literasi digital tidak secara signifikan terkait dengan kesiapan kerja, dapat memberikan wawasan yang berharga tentang potensi kepemimpinan Gen Z di dunia bisnis. Temuan ini menyoroti bahwa faktor-faktor seperti keterampilan interpersonal, pengalaman praktis, dan faktor-faktor organisasional mungkin lebih penting dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pemimpin masa depan, dan mempengaruhi bahwa karakteristik Gen Z tidak secara signifikan mempengaruhi pengalaman kerja, dan bahwa literasi digital tidak secara signifikan terkait dengan kesiapan kerja. Kepemimpinan potensial dan Gen Z dapat diidentifikasi bukan hanya berdasarkan kemampuan teknologi atau referensi kerja mereka. Sebaliknya, penekanan dapat ditempatkan pada pengembangan keterampilan interpersonal, keterampilan, dan problem solving yang akan membantu mereka pemimpin di dunia bisnis yang kompleks. Dengan demikian, temuan ini dapat membantu pengungkap potensi kepemimpinan dari kalangan mahasiswa Gen Z yang disebut kupu-kupu dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia bisnis di masa depan. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu implikasi. Bahwa pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda harus lebih dari sekedar mempelajari teknologi. Penting untuk memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan interpersonal, kreativitas, dan kemampuan berpikir kreatif. Keterampilan ini akan membantu mahasiswa menjadi pemimpin yang lebih efektif dan berdaya saing di tempat kerja yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa literasi digital saja tidak cukup untuk mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja. Keterampilan seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, bekerja dengan tim, dan menyelesaikan masalah juga sangat penting. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan dan pelatihan harus lebih konferensi.
memperhatikan berbagai aspek yang diperlukan untuk kesuksesan di dunia bisnis modern. Dengan memperhatikan implikasi ini, mahasiswa kupu-kupu di Universitas Nusa Putra dapat merancang program pendidikan dan pelatihan dengan lebih efektif untuk membantu generasi muda terhadap mahasiswa Gen Z menjadi pemimpin yang lebih kuat dan sukses di masa depan. Hal ini akan memastikan bahwa seseorang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di dalam lingkungan bisnis yang berkembang. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran karakteristik generasi Z, kesiapan kerja, literasi digital, potensi kepemimpinan, dan pengalaman mahasiswa telah lulus uji validitas dan liabilitas. Meskipun hubungan langsung antara karakteristik generasi Z dan pengalaman kerja tidak signifikan. Implikasinya menekankan pentingnya pengembangan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan dalam problem solving. Pendidikan perlu meningkatkan dengan fokus pada kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan interpersonal untuk mempersiapkan mahasiswa generasi Z menjadi pemimpin yang kompeten di masa depan. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini dapat membantu merancang program pendidikan yang lebih efektif di Universitas Nusa Putra untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin yang kuat dan berdaya saing di masa depan. Nah, selanjutnya ada limitation and feature research. Nah, walaupun penelitian ini berhasil menjawab permasalahan dan tujuan, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini terbatas pada mahasiswa Universitas Nusa Putra sehingga generalisasi dan hasil penelitian untuk populasi mahasiswa generasi Z secara keseluruhan mungkin terbatas. Yang kedua, penggunaan metode penelitian tertentu seperti kualitatif dan observasional dapat memberikan wawasan tambahan yang lebih mendalam tentang karakteristik dan potensi kepemimpinan generasi Z. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kesiapan kerja dan potensi kepemimpinan seperti kondisi ekonomi atau kebijakan perusahaan tidak sepenuhnya dieksplorasi. Nah, selanjutnya ada saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, melakukan penelitian lintas institusi untuk memperluas cakupan dan generalisasi hasil penelitian. Yang kedua, menggabungkan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mahasiswa generasi Z dalam dunia bisnis. Yang ketiga, memperluas penelitian untuk memasuki faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja dan potensi kepemimpinan generasi Z. Yang keempat, melakukan penelitian longitudinal untuk melacak perkembangan karakteristik dan potensi kepemimpinan generasi Z seiring waktu. Dan yang terakhir, meneliti pengaruh teknologi dan perubahan ekonomi terhadap persiapan generasi Z sebagai pemimpin di masa depan. Dengan memperhatikan keterbatasan dan saran penelitian masa depan ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang potensi mahasiswa generasi Z dalam dunia bisnis. Nah, teman-teman, setelah kalian melihat pembahasan tersebut, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai pengalaman organisasi, mau organisasi internal maupun eksternal, karena itu mempengaruhi kita untuk mendapatkan kerja maupun magang. Nah, sekarang kamu udah paham kan? Oke, jadi intinya tuh kita sebagai mahasiswa itu setidaknya punya satu atau dua pengalaman organisasi baik dalam kampus maupun luar kampus untuk mempercantik CV kita dan menarik perhatian HRD kita untuk merekrut kita selagi kita melamar magang maupun pekerjaan. Betul sekali. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Nyandan Elsa Fitri. Saya Desya Rasyawati. Saya RT Sundan Tias. Saya Sopan Nafisa. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembahasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.